Ada satu hal yang mungkin tidak terlihat dari hasil race Moto3 Mugello hari ini, dan itu jauh lebih penting daripada posisi finish Veda Ega. Race Moto3 yang berlangsung di sirkuit Mugello akhir pekan kemarin benar-benar menyuguhkan atmosfer yang berbeda. Penonton dibuat jedak-jeduk hampir sepanjang balapan. Bukan hanya karena ketatnya pertarungan di grup depan, tapi juga karena satu nama yang terus membuat jantung penonton Indonesia berdebar, Veda Ega Pratama. Iya, pembalap muda Indonesia itu seolah mengajak para penggemarnya naik turun roller coaster selama 17 lap di Mugello. Sesaat terlihat menjauh dari persaingan. Beberapa lap kemudian kembali muncul di barisan depan. Lalu ketika harapan mulai tumbuh, posisi kembali berubah, dan itulah Mugello. Sirkuit yang terkenal dengan pertarungan slipstream, perubahan posisi yang nyaris tidak masuk akal, dan drama yang seringkali baru berakhir di tikungan terakhir. Yang membuat race kali ini semakin menarik adalah fakta bahwa Veda tidak datang sebagai favorit utama. Sepanjang akhir pekan, KTM terlihat begitu kuat. Nama-nama seperti Brian Uriarte, Alvaro Carpe, Maximo Quiles hingga Hakim Danish terus menghiasi papan atas sejak sesi latihan. Sementara Veda harus memulai balapan dari posisi ke-12. Sebuah posisi yang membuat peluang menuju podium terlihat sangat berat. Namun begitu lampu start padam, cerita yang berbeda mulai terbentuk. Dan mungkin inilah salah satu race paling mendebarkan yang pernah dijalani Veda Ega musim ini. Yang menarik, Veda sebenarnya langsung membuat kejutan di lap pembuka. Pembalap Honda tim Asia itu tidak membutuhkan waktu lama untuk menunjukkan agresivitasnya. Bahkan sebelum balapan benar-benar memasuki ritme normalnya, namanya sudah berada di dalam kelompok depan. Sebuah awal yang langsung membuat harapan penonton Indonesia melonjak. Karena untuk pertama kalinya sepanjang akhir pekan Mugello, Veda terlihat benar-benar mampu bertarung dengan para pembalap yang sejak awal dijagokan. Ini di luar ekspektasi banyak orang, karena sebelum lampu start padam, perhatian sebagian besar pengamat justru tertuju pada para pembalap KTM yang terlihat sangat dominan sepanjang akhir pekan. Namun di lap-lap awal itu, Veda berhasil membuktikan bahwa dirinya tidak datang ke Mugello hanya untuk mengejar poin. Ia datang untuk bertarung, dan untuk beberapa lap awal, pertarungan itu berjalan sangat baik. Veda bahkan sempat naik hingga posisi 6 besar, posisi yang membuat harapan penonton Indonesia mulai tumbuh. Mungkinkah podium itu benar-benar bisa diperjuangkan hari ini? Namun Mugello punya cara sendiri untuk menguji para pembalap muda, dan ujian itu datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Memasuki beberapa lap berikutnya, karakter asli Moto3 Mugello mulai terlihat. Kelompok depan yang berisi belasan pembalap mulai saling menyerang. Posisi berubah hampir di setiap tikungan. Di titik inilah banyak penonton Indonesia mulai merasa khawatir. Apalagi para pembalap di depan bukan nama sembarangan. Brian Uriarte terus berada di kelompok teratas. Alvaro Carpe terlihat sangat agresif. Hakim Danish masih menjaga peluangnya. Dan Maximo Quiles terus membuntuti barisan depan. Sementara beberapa rider lain terus saling bertukar posisi memanfaatkan slipstream. Dan di tengah kekacauan itulah, Veda mulai kehilangan beberapa posisi. Awalnya terlihat biasa, turun 1 posisi, lalu 2 posisi. Namun beberapa lap kemudian, namanya terus bergerak turun di papan timing. Sampai akhirnya Veda berada di posisi ke-16. Posisi yang membuat banyak penonton Indonesia mulai khawatir untuk kedua kalinya. Karena dalam balapan seketat ini, kehilangan kontak dengan grup depan seringkali berarti kehilangan peluang besar. Pada titik itulah, race Veda sebenarnya baru dimulai. Banyak pembalap ketika kehilangan posisi sebanyak itu akan mulai memaksakan diri, melakukan pengereman terlambat, mengambil risiko yang tidak perlu, atau justru kehilangan ritme balapan. Tapi yang menarik, Veda tidak melakukan itu. Dia tetap tenang, tetap fokus, tetap mengikuti ritmenya, dan perlahan mulai merebut kembali posisi yang hilang. P15, P13, P12, lalu masuk ke 10 besar, dan semakin balapan berjalan, kecepatannya justru mulai terlihat semakin baik, sementara beberapa rider mulai kesulitan menjaga konsistensi. Veda terus bergerak maju, lap demi lap, tikungan demi tikungan, posisi demi posisi, sampai akhirnya satu hal yang sebelumnya terlihat mustahil mulai terjadi. Veda kembali melihat kelompok yang sedang memperebutkan podium, dan tiba-tiba harapan itu hidup kembali.
Memasuki 3 lap terakhir yang balapan berubah menjadi pertarungan terbuka. Di depan ada nama-nama yang sepanjang akhir pekan memang tampil sangat kuat. Brian Uriarte, Alvaro Carpe, Hakim Danish, Adrian Fernandez, Maximo Quiles, dan beberapa rider lain yang terus saling bertukar posisi. Namun yang membuat penonton Indonesia sulit berkedip adalah satu hal. Veda ada di sana, di tengah pertarungan itu. Di tengah kelompok yang sedang memperebutkan hasil besar. Bahkan pada satu momen, Veda sempat naik ke posisi 4. Posisi 4, setelah sebelumnya sempat tercecer hingga posisi 16. Dan saat itulah, dalam situasi yang mendebarkan ini, jutaan penonton Indonesia mulai berpikir hal yang sama. Jangan-jangan podium itu benar-benar mungkin terjadi. Namun Mugello selalu punya cara sendiri untuk menciptakan drama. Memasuki lap terakhir, ini pertarungan di grup depan semakin liar. Tidak ada pembalap yang mau menyerah. Tidak ada yang mau kehilangan satu posisi pun. Karena di Moto3, satu slipstream bisa mengubah hasil balapan dalam hitungan detik. Dan tepat ketika para pembalap mulai memasuki fase penentuan, drama itu akhirnya datang. Brian Uriarte overtake Adrian Fernandez di beberapa tikungan terakhir. Maximo Quiles dan Hakim Danish yang sedang bertarung untuk posisi podium terlibat kontak. Sebuah insiden yang langsung membuat pertarungan di grup depan berubah total. Dalam sekejap, susunan posisi kembali berantakan. Dan seperti yang sering terjadi di Mugello, tidak ada seorang pun yang benar-benar aman sampai garis finish terlewati. Di tengah kekacauan itulah, Veda terus berusaha mempertahankan posisinya. Setelah sebelumnya sempat menyentuh posisi 4, kini seluruh pembalap di grup depan sedang berjuang menyelamatkan hasil terbaik yang masih bisa diraih. Ketika bendera finish akhirnya dikibarkan, Brian Uriarte mengamankan podium 1. Disusul Alvaro Carpe rekan timnya dan Hakim Danish di posisi 3. Veda menyelesaikan balapan di posisi ke-8. Bukan podium, bukan 5 besar. Namun race ini meninggalkan sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar angka di klasemen. Dan disitulah letak arti sebenarnya dari race Mugello kali ini. Karena beberapa tahun ke depan, orang mungkin hanya akan melihat hasil akhirnya, P8. Selesai, tapi mereka tidak akan melihat bagaimana balapan itu sebenarnya berjalan. Mereka tidak akan melihat bagaimana Veda sempat naik ke kelompok depan. Mereka tidak akan melihat bagaimana dirinya terlempar hingga posisi 16. Mereka juga tidak akan melihat bagaimana ia kembali mengejar, kembali bertarung, kembali masuk ke rombongan yang memperebutkan podium. Bahkan sempat berada di posisi 4. Dan itulah kenapa Mugello terasa berbeda, karena race ini Veda tidak menunjukkan hasil terbaiknya, tapi mungkin dia menunjukkan salah satu perjuangan terbaiknya di tengah dominasi KTM, di tengah kerasnya pertarungan Moto3, di tengah balapan yang nyaris tidak memberi ruang untuk bernapas. Veda tetap bertahan, tetap melawan, dan tetap berada di sana saat kelompok terdepan saling bertarung sampai tikungan terakhir. Sebuah bukti Veda Ega bukan lagi sekadar pembalap yang ikut meramaikan grid Moto3. Dia sudah mulai menjadi bagian dari pertarungan itu. Dan jika performa seperti ini terus berlanjut, maka mungkin pertanyaannya bukan lagi apakah Veda bisa bertarung dengan para pembalap terdepan, tapi apakah pertarungan itu benar-benar menempa mental Veda dan tetap konsisten. Karena jika ada satu hal yang ditunjukkan Mugello hari ini, Veda Ega mungkin belum mendapatkan hasil yang diinginkannya, tapi dia sudah mendapatkan rasa hormat dari banyak orang yang menyaksikan perjuangannya.